Halo, welcome back to my channel. Kalau hari ini kami akan interview yang kedua dengan salah satu orang mungkin sering kalian lihat tapi mungkin belum tahu banyak cerita dia. Jadi ini Roland, Edward Temple Roland. Oh, halo. Jadi hari ini mau tahu atau mau ambil kesempatan untuk tahu lebih banyak cerita kehidupan Roland. Oke. Jadi mungkin dulu Roland berapa saudara? Saya ada 2 bersaudara, Mhm. adik saya 1 cewek. Oke. Dan dibesarkan di mana Roland? Berasal dari mana? Saya memang lahir di Pekanbaru Mhm. tahun 91 dan saya dibesarkan di Medan. Oke. Kalau mendeskripsikan masa kecil Roland gimana? Ya, masa kecil, ya sebenarnya pada umumnya sama sih kayak ada anak-anak yang lainnya, Mhm. ya bermain. Ya, kebetulan saya masih kecilnya itu di Medan, tepatnya itu di daerah Lubuk Pakam. Oke. Yaitu dekat bandara yang sekarang itu bandara Medan ya. Mhm. Dan itu bersama adik atau bersama? Oh enggak, saya bukan dibesarkan bersama dengan adik. Kebetulan saya itu dibesarkan atau tinggal sama nenek saya atau opung. Jadi mungkin mau tahu cerita sedikit karena setahu saya Roland orang Thailand sekarang. Bagaimana cerita Roland dibesarkan di Medan baru sampai ya karena kalau kita ketemu di Kalimantan jadi pasti ada banyak cerita bagaimana Roland mengalami Tuhan sendiri. Iya, jadi emang mengalami Tuhan itu sebenarnya sih 2013 ya, 2013 bukan mengalami sih sebelum bisa dikatakan mengalami atau baru mengerti gitu, baru mengerti Oke. dari sebuah kehidupan ini 2013. Jadi saya sana memutuskan 2013, lalu karena saya kurang paham, lalu saya ditujukan untuk sekolah Alkitab. Oke. Iya. Jadi langsung dari panggilan itu langsung rasa mau ke sekolah Alkitab. Langsung mau ke sekolah Alkitab karena memang gak ada yang nggak mengerti ya, memang nggak tahu entah kenapa ya, hanya disuruh sekolah Alkitab. Karena dan juga saya pikir dulu waktu 2013 waktu mau menjadi, saya tahu dulu jadi pendeta begitu, lalu saya memutuskan sekolah Alkitab lalu diutus. Oke. Jadi itu pertama kali Roland mengerti tentang Tuhan atau memang dibesarkan di keluarga Kristen atau bagaimana? Ya sebenarnya memang dibesarkan di keluarga Kristen, terutama opung saya atau nenek saya membesarkan saya. Tapi ya memang namanya cuma cuma didikan seperti biasanya saja sebagai Kristen. Ya tapi tidak mengerti apa-apa ya, karena memang ya Kristen pada umumnya saja, hari Minggu ya gereja, itu untuk saya pribadi. Iya. Oke. Jadi dari 2013 ya. Iya, Itu 2013. mulai awal Roland mulai mengerti. Iya. Apa yang terjadi yang membuat kamu lebih mengerti? Ya sebenarnya ada sih sesuatu yang terjadi 2013 ya. Sebenarnya ya itu bermula waktu saya masih kecil. Jadi
saya punya adik dan juga saya punya orang tua ya. Jadi belum ada ditanya orang tuanya ada di sini. Jadi saya punya orang tua, saya ada mama, bapak saya ada waktu saya masih kecil, tapi waktu saya kelas 6 SD dia meninggal. Bapak ya. Ya bapak meninggal, ya. Tapi saya memang tidak dibesarkan di Medan, di tempat orang tua saya di beda. Jadi mama saya, bapak saya dengan adik saya. Dengan alasan tertentu di daerah tersebut ya cukup sangat tidak cocok untuk saya anak laki-laki. Tapi sebenarnya ya saya tidak juga berpikiran seperti itu karena masih anak-anak. Kenapa saya enggak dibesarkan sama mereka begitu? Jadi untuk anak-anak pasti itu sulit diterima. Iya. Jadi dari situ mulai belajar. Karena tadi tanya kayak apa yang terjadi dari 2013. Iya. Jadi kamu bilang itu berkait dengan masa kecil. Iya, ini udah masih kecil. Jadi emang dulu saya tidak terlalu setuju dengan orang tua saya dengan cara mereka tidak mendidik saya, mungkin bukan mengurus ya. Iya. Karena yang adik saya aja yang tinggal sama mereka, dia itu bermula dari saya kecil. Ya, jadi emang bermula dari kecil, makanya waktu ketika orang tua saya laki-laki ketika meninggal, ya saya berpikir sih biasa aja, tidak terlalu, bahkan mungkin tidak kehilangan sih. Waktu saya masih kelas 6 SD karena tidak ada sesosok ayah ya, mungkin orang tua yang mendidik saya. Jadi itu tertanam waktu saya masih di kelas 6 SD mungkin ya. Iya. Lalu ya karena yang didik saya opung saya sebagai nenek atau opung melihat cucunya pasti ya berlebihan ya, cara mengurusnya itu kasih sayangnya mungkin tidak terbatas berlebihan. Dan saya diurus dengan opung, lalu ada bapak udah saya juga berapa tinggal bareng kami. Jadi itu masa-masa saya waktu masih saya kecil gitu. Jadi lingkungan waktu Roland kecil baik atau bagaimana? Sebenarnya sama aja sih, maksudnya dulu yang orang tua saya pikir di daerah tersebut tempat mereka itu cukup memperhatikan tentang anak laki-laki. Tapi sebenarnya tempat opung saya juga sama juga sih, hanya mungkin beda levelnya gitu loh. Jadi ya waktu saya masih ingat waktu kelas 6 SD saya sudah belajar ya mungkin untuk main judi, untuk main dadu namanya ada, main judi. Ya sudah terbiasa masih SD, apalagi waktu semenjak orang tua saya meninggal itu ya saya pikir ya nggak ada harapan lagi untuk masa depan ke depannya itu, karena ya orang tua laki-laki juga udah nggak ada ya, tinggal orang tua saya perempuan dan itu pun anak mereka tidak sama saya. Ya saya pikir ya udahlah sekalian aja umumnya pada anak laki-laki yang kayak yang lainnya begitulah kira-kira. Ya. Jadi menurut Roland seorang ayah atau ibu dalam kehidupan anak itu sesuatu yang pentingnya. Iya. Karena sangat penting, itu sangat mempengaruhi untuk anak saat ini, karena untuk usia dewasa nanti, karena kalau tidak ada peran orang tua, ibu atau ayah yang mereka ingat, yang mendidik mereka dengan cara sesuatu yang benar, iya tetap juga nggak bisa sampai nanti dia besar. Contohnya ketika orang lain yang membesarkan mereka, mendidik mereka dengan rasa pengetahuan yang benar, atau mungkin nenek atau mungkin paman atau mungkin tante yang mengurus anak, lalu tetap saja di waktu kemudian hari nanti anak ini akan terbentur dengan pemikiran orang tua, atau mungkin saya bilang bisa jadi terjadi ada akar pahit. Yeah. Beda memang kalau orang tua yang mengurus dengan orang lain yang mengurus. Karena tetap ya nanti meskipun anak ini diurus orang lain, mungkin dia benar hidupnya baik sampai dia besar nanti, tetap ada sesuatu yang nggak pas dia lihat tentang orang tuanya. Apakah dia pikir, apakah memang begitu pola pikir orang tua gitu? Iya. Jadi seorang ayah, seorang ibu itu sangat penting. Sangat penting. Jadi memang awal mulanya saya di situ sih SD, lalu
mulai SMP saya sekolah, ya namanya anak-anak masih kecil dulu ya, SMP mungkin SD, ya sering kita lihat orang anak-anak itu minta-minta sama orang tua, minta belikan ini atau mungkin minta dibawa jalan-jalan. Ya saya pikir itu saya yang kehilangan tentang seorang anak dengan orang tua. Jadi saya tertanam saya harus kuat gitu sebagai seorang laki-laki hidup, dan saya ditemani dengan nenek saya dan bapak muda saya satu lagi. Jadi kami hanya bertiga dulu di rumah itu. Jadi saya pikir harus kuat. Jadi waktu kelas 3 SMP ya berjuang sendiri lah. Bagaimana untuk bisa tetap bertahan. Terakhirnya begitulah. Saya masih ingat waktu SMP saya coba jaga biliar. Ya, saya bagaimana cara mengelabui opung saya. Tetap saya juga sayang sama opung saya. Jadi saya ingat itu kalau sudah tidur jam 10 malam, opung saya keluar dari jendela jaga meja biliar mungkin sampai pagi, sampai jam 6 baru saya masuk sekolah SMP. Ya situ cukup ya, uang banyak, jaga biliar meskipun cuma jaga dua meja biliar. Ya itu mulai SMP terakhirnya terbiasa main judi, terbiasa merokok, terbiasa hal-hal yang lain begitu. Kalau daerah di situ itu hal cukup terbiasa dengan anak-anak seumuran itu, atau kamu sendiri yang sekecil itu? Sebenarnya nggak terbiasa sih, nggak ada isi. Cuma ada beberapa anak-anak yang seperti itu. Contohnya tetangga-tetangga opung saya dengan kami itu ada, tapi memang saya yang lebih ekstrim. Tetap mereka, saya punya teman dua tetangga saya itu, yang satu itu anak tentara. Anak tentara, yang satu itu anak pegawai negeri, satu lagi anak pegawai negeri. Dan ada beberapa teman yang lain, ya mereka lengkap. Cuma saya yang beda sendiri. Terakhirnya saya sendiri yang harus memberanikan diri saya gitu untuk bisa kuat di luar. SMP, terakhirnya saya masih ingat saya nggak lulus SMP. Waktu pada itu nggak lulus SMP, ya segala sesuatu ya saya kerjakan. Ya begitulah, nggak lulus. Tapi setelah saya nggak lulus SMP tetap, bila pemikiran saya itu ya tetap juga, biarpun saya nakal-nakal harus bisa dapat ijazah, entah sekolah itu nggak sekolah begitu. Iya. Jadi bagaimana kalau nggak lulus SMP, bagaimana bisa dapat ke SMA? Iya. Jadi ada paket C juga, tetap nggak lulus dapat paket C. Oke. Jadi ngikuti paket C, sekolah di swasta. Nah, jadi setelah mulai SMA, saya juga baru setelah mulai SMA kelas 1, saya masih ingat untuk SMP kelas 3, saya coba berapa kali itu cabut. Saya itu cabut pergi ke kampung mama saya. Jadi antara rumah opung saya dengan rumah orang tua saya itu berjarak kurang lebih 3 jam. Iya. 3 jam. Nah di situ saya ya pertama kali mungkin SMP kelas 3 atau SMA ya SMP kelas 3 cabut sekolah lalu berangkat ke sana kurang lebih 3 jam ya coba ya ganja terbiasa. Karena memang itu tadi yang saya lihat yang benar, lingkungan orang tua saya itu sudah terbiasa sih. Di daerah itu sudah terbiasa hal seperti ganja atau yang lain atau main judi, wanita itu terbiasa. Jadi cabut SMP sampai SMA saya cabut. Jadi kalau nggak sekolah itu saya dulu masih ingat, kalau nggak sekolah 1 bulan 2 bulan lalu saya sana, lalu cabut berapa kali juga saya coba bawa ya ganja itu dari daerah orang tua saya bawa ke sekolah, saya kasih anak sekolah. Jadi dulu ada moto lain juga dalam hidup saya. Jadi memang dari pikiran bagaimana? Iya, moto lain itu adalah bagaimana supaya anak orang itu rusak gitu, bagaimana supaya anak yang lain itu rusak, maksudnya itu ya jadi tidak benar hidupnya gitu. Karena memang saya pikir nggak mungkin saya saja yang harus rusak begitu, jadi harus ada teman yang lain. Saya berusaha untuk membawa mereka. Saya masih ingat tuh masih SMA. Tapi berjalannya waktu itu saya masih ingat ada bu saya itu, tante saya itu, karena orang opung saya itu sudah nggak sanggup lihat saya begitu, karena takut nggak terselamatkan. Karena pada umumnya ada beberapa keluarga juga yang lain seusia kayak saya juga nggak terselamatkan.
mereka lanjut Iya, dengan jadi mereka hal-hal lanjut dengan hal itu. seperti itu. Oke. Tapi satu kali mereka ada cara mereka masukkan saya ke gereja. Oh, oke. Masukkan saya ke gereja kelas 2 SMA akhir. Mm. 2 SMA akhir masukkan ke gereja dengan tujuan ya supaya saya sekolah. Jadi saya sekolah itu dimasukkan ke gereja, tinggal di gereja itu sambil saya sekolah. Kelas 2 SMA akhir, ya saya coba berapa kali lari dari gereja itu. Lalu terakhir kali tapi terakhirnya saya lulus lah, begitulah. Jadi kalau masuk gereja maksudnya tinggal sama Iya. sama pendeta. Tinggal di sama situ? pendeta. Oh, oke. Jadi sampai 1 tahun sampai saya lulus. Mm. Jadi memang kalau saya bilang mungkin saya dikondisikan sih. Jadi saya sebenarnya pada saat itu dikondisikan supaya tidak berbuat sesuatu. Oh. Jadi memang pada saat itu memang bisa berhenti. Secara manusianya saya berhenti. Secara mungkin saya bilang mungkin juga secara supernatural berhenti. Tetapi nggak tahu ya kenapa begitu ya saya berhenti. Tapi terakhir kali setelah saya lulus SMA, saya mencoba untuk lepas dari tempat opung saya, pergi ke tempat mama saya. Jadi memang saya mulai SMA itu mungkin saya sering beberapa kali saya saya ke tempat orang tua saya setelah saya ditinggal di gereja itu. Jadi memang ada hubungannya agak lebih sedikit baik, tapi sebenarnya tetap saja orang tua tidak memiliki satu karakter yang kuat tentang saya, pengertian tentang saya. Karena di mana dia tetap nggak tahu karakter saya begitu. Ya. Jadi beberapa kali ke situ ketemu teman-teman yang ada di tempat orang tua saya itu, ya sebenarnya jadi setelah saya lulus SMA itu sebenarnya saya jadi lebih parah sih, jadi lebih parah. Iya, setelah lulus SMA nggak terkendali. Ya, lihat saudara-saudara yang ada di sana. Ya mungkin nanti kalau dilihat mungkin nanti channelnya ini nanti ya teman-teman atau saudara-saudara yang lihat di sana ya mungkin sedikit tahu. Tapi memang untungnya saya itu dulu saya nggak terlalu begitu mendalami sih. Mendalami itu karakter yang seperti kayak yang jahatnya bagaimana. Hanya mungkin saya dulu hanya diizinkan sih, mungkin itulah Tuhan lebih baik mungkin melihat saya hanya diizinkan untuk masuk ke tempat tertentu. Kayak main-main di situ. Main-main di situ saja, contohnya ya tetap saja bisa kenal sabu, kenal ganja itu di daerah itu ya itu hal yang biasa. Iya. Hal yang sangat biasa. Jadi saya diizinkan, tapi saya nggak terlalu berlebihan untuk diizinkan masuk ke dalam. Makanya suatu kali waktu saya berhenti itu saya seperti kayak biasa saja sih. Untuk bisa berhenti. Tapi memang kalau untuk melihat hal-hal yang mengerikan di tempat itu ya mungkin yang saya lihat di permata saya di kota lain atau di tempat lain mungkin saya belum ada apa-apa sih. Kalau saya di Medan itu biasa sih. Kalau orang yang saya masih ingat sekali ada yang gila, saya tahu namanya siapa, orangnya saya tahu, ada yang mati. Ada yang kena lever sampai hitam, orang sampai dia mati. Saya ingat tahu banget. Itu hal yang biasa sih saya lihat situ. Karena memang ya bebas gitu. Yang untuk bermain apa ya? Dunia malam, apalagi ini bebas. Makanya dulu saya juga ya minum-minuman gitu. Yang hal yang saya pikir itu yang paling asik begitu. Iya. Jadi kalau waktu itu Roland ada rasa, oke, aku mau kemana dengan kehidupan sendiri atau kayak ada tujuan atau belum ada? Iya, tunggu bentar ya. Iya, cek. Ya. Iya. Jadi kayak dulu jadi memang dimulailah setelah saya lulus SMA. Saya masih ingat terakhir kali saya kerja. Kerja itu di Coca-Cola Company. Saya tahu itu ya perusahaan besar, luar biasa. Saya dimasukkan salah seorang saudara memburu masuk ke Coca-Cola. Tapi itu tadi karena tidak menemukan jati diri. Jadi memang saya itu tadi bilang tidak masuk terlalu dalam karena memang teman-teman yang saya lihat, jadi sebenarnya saya itu masih di usia, saya bilang yang umur 20-an setelah saya lulus SMA, teman-teman saya itu saya lihat itu yang umur dewasa.
umur 26 tahun ke atas, 30, 40. Saya pikir nggak ada sih yang mereka mungkin yang bekerja yang benar. Yang saya tahu sebagian itu ada perampok, ada jambret. Yang saya tahu ada bagian tertentu yang lain, bahkan pembunuh saya tahu. Ya. Tapi saya berpikir dulu enggak lah. Kalau saya mau begini ya begini saya, tapi bagaimana saya bekerja? Terakhir saya bekerja masuk, ya memang nggak lama. Terakhirnya pada umumnya ya dikeluarkan. Ya karena memang di perusahaan itu yang namanya di daerah itu ya banyak orang berganja. Saya masih ingat kerja di Coca-Cola, saya masih ingat kerja di pabrik seng, di pabrik besi, ya ganja semuanya yang ada di situ. Jadi lingkungan tetap begitu, Iya. lingkungan tetap. Jadi saya juga masih ingat ya SMP dulu SMP. Saya dulu sebenarnya dulu pernah menjamret sih dulu saya. Saya masih ingat menjamret pertama kali itu saya kelas 2 SMP. Oh ya. Iya, teman-teman lain mungkin banyak nggak tahu. Saya masih ingat teman saya yang saya ajak itu namanya Anes, ya Anes Damanik. Saya masih ingat pakai motor dia sebelum SP. Tapi pertama kali jambret di situ. Jadi sebenarnya itu hanya untuk SMP itu ya. Di masa-masa saya jaga biar itu di mana masa-masa saya untuk menunjukkan jati diri sih supaya agak lebih pemberani begitu. Oh, oke. Iya. Karena rasa harus begitu Iya, sendiri. harus sih. Karena memang saya harus buat begitu. Oh. Jadi terakhir kali, jadi di daerah tempat orang tua saya tinggal itu, ya terakhirnya saya sering ribut. Ya saya sering ribut dengan mama saya sering berantem, ya kadang-kadang diusir, ya saya pergi karena di daerah itu ya hal yang biasa kalau nggak tinggal di rumah. Yeah. Saya diusir ya saya pergi tinggal di rumah ini, di rumah si Anu biasa di situ. Jadi saya sering ribut karena memang dia nggak menemukan cara ciri saya karakter begitu. Yeah. Terakhirnya ya opung saya juga pantau terus, dia selalu kasih sesuatu yang benar. Jadi kalau Roland pergi begitu, kalau datang lagi ke opung, diterima nggak? Iya diterima, ya makanya saya bilang apa, jadi opung saya itu ya begitu, apa saja pun yang dilakukan sama cucunya ataupun anaknya sendiri, tapi akan terima kembali, tidak ada yang keterbatasan begitu. Ya, itu salah satu yang luar biasa ya dari seorang opung. Jadi, oke, sudah lulus SMA, masuk bekerja, beberapa tempat. Setelah itu, kemana lagi? Nah, terakhir kali 2013 mungkin ya, 2013 itu jadi di daerah tempat orang tua saya tinggal itu banyak organisasi. Jadi sering terjadi keributan. Saya masih ingat terakhir kali itu ada keributan di situ mengenai tentang ada sesuatu yang diributkan. Terakhirnya ada orang yang meninggal gitu, kurang lebih 2 atau 3 orang. Terakhirnya ya polisi jadi ribut. Terakhirnya teman-teman kasih tahu ya untuk malam ini atau untuk hari ini atau berapa hari ini harus tinggalkan tempat orang tua saya dulu gitu daerahnya. Jadi saya memutuskan cabut. Lalu saya pergi dari kota itu, dari Medan, saya pergi ke kota lain begitulah. Oke. Untuk karena saya pada saat itu saya ketakutan sih. Itu saya ketakutan, walaupun saya coba selamatkan. Nah di situ juga orang tua saya juga tidak mau ya. Orang tua saya tidak mau untuk membantu saya secara menolong saya. Ya dia bilang diusir. Sebenarnya saya diusir sih pada kejadian itu. Okay. Sebenarnya orang tua saya juga sebenarnya baik sih. Jadi baik itu maksudnya dia sudah ingatkan memang beberapa kali jangan untuk bermain-main ke sana. Jangan coba-coba ke sana, jangan. Cuma memang bagi saya itu telat. Itu saya bilang itu telat ngasih tahu anaknya di usia yang sudah besar, karena tidak pernah dikasih tahu waktu masih muda, masih kecil. Bagi saya itu saya dengar, tapi itu berlalu. Akhirnya kejadian lah, dia marah mungkin, lalu saya usir, saya lari ke tempat opung saya, ya nenek saya yang nyuruh saya pergi ke kota lain di situ. Lalu ketika itu terjadi keributan, terakhirnya memang setelah keributan itu selesai. Jadi teman-teman lain sudah pada pulang, kembali lagi ke tempat mama saya gitu, tempat kampung daerah orang tua saya. Tapi saya nggak mau pulang gitu loh. Saya nggak mau pulang kembali, karena saya kalau mengingat di daerah tempat itu, saya pikir kacau, saya pikir ya kacau, saya pikir tak terkendali. Saya pikir jadi ada satu kesadaran kalau begini terus, wah bisa nggak ada harapan untuk ke depan. Masa saya
sama mau kayak teman-teman yang lain masuk sia-sia cuma begitu saja, saya pikir begitu. Ya, jadi mulai sadar, oke kalau begini terus, ya ngapain seperti itu. Iya, saya mulai sadar. Oke. Jadi dari situ pergi ke kota lain, Iya, dari tempat opung. iya, Oke. Kerja di situ juga. iya, kerja juga di situ. Aha. Ya kerja di situ, kerja di Indolakto ya, Indolakto bagian susu. Jadi memang makanya saya bilang bersyukurnya saya juga, saya masih punya ijazah SMA. Ya. Kerja di Indolakto dimasukkan sama bapak udah saya, paman saya sama anak muda saya kerja di situ. Nah, ini titik baliknya ketika saya kerja di Indolakto. Oke. Gimana? Jadi ketika saya kerja di Indolakto saya mulai berpikir jenuh sih. Di 2013 usia berarti sekitar 2023. Ya. 23 saya pikir mulai jenuh ketika saya kerja di situ. Bagus apalagi saya masih ingat teman-teman saya sama pimpinan itu sangat luar biasa. Biarpun saya salah satu orang Kristen, sisanya itu orang-orang Padang, orang-orang Muslim, tapi kami sangat kompak dengan tim. Makanya sering melakukan perjalanan jalan-jalan ke Padang, ke mana, ke bukit begitu. Iya. Tetapi di satu titik saya mulai jenuh. Ketika beberapa kali saya naik motor, saya pikir masa saya gini-gini aja Tuhan, maksudnya masa saya gini-gini aja. Jadi di Pekanbaru juga saya mulai terkontaminasi. Kontaminasi dengan apa? Kontaminasi juga ya dengan hal narkoba. Saya masih ingat. Oke. Berarti saya begini, 2013 saya ke Pekanbaru, saya masih ingat 2013 itu yang saya kerja itu yang kedua kali. Oke. Yang kedua kali, yang pertama, berarti yang pertama itu saya di Pekanbaru. Saya kalau nggak saya salah 2011 2012 sih Pekanbaru itu terkontaminasi. Saya udah pernah juga ke tempat bapak udah saya diselamatkan sih, maksudnya diselamatkan sebelum kejadian ini ya yang saya lari. Ya. Saya pernah diselamatkan juga, dicoba oleh waktu saya ke Pekanbaru supaya mungkin lebih baik begitu. Iya. Lebih baik. Jadi di sana saya terkontaminasi juga. Saya masih ingat. Memang itulah saya bilang sesuatu yang nggak baik itu nggak butuh lama sih untuk mencari yang nggak baik. Cuma berapa lama saya langsung saya ketemu orang-orang yang pakai sabu, pakai ganja, apalagi kayak di rumahnya itu dia cukup orang kaya, bapak mamanya itu mungkin ibunya mungkin perawat, bapaknya itu dokter atau mungkin pengusaha ladangnya lebar, lalu dia dilepas di kota itu sendiri dengan sekolah perawat laki-laki. Dan saya masih ingat di rumahnya itu banyak perempuan, banyak laki-laki, ada orang asing. Saya masih ingat ada orang asing berapa, saya pikir gila sekali pergaulan. Tapi saya kenal dia terakhirnya ya terjerat di situ. Tapi waktu terjerat di situ saya pikir kalau saya begini saya kasihan ya nggak bapak udah saya. Kenapa? Kalau saya begini terus nanti reputasinya hancur, namanya hancur. Apalagi dia orang yang benar, saya pikir anak muda saya pikir enggak. Saya beranikan putuskan tinggalkan kota itu lalu saya kembali ke Medan dan kejadian. Makanya saya bilang terakhir yang kedua kali 2013 ini baru saya datang lagi, saya bekerja. Ya di satu titik itu tadi saya mulai malas, lemah. Saya pikir kalau begini-begini saja. Terakhirnya singkatnya saya bilang sama bapak udah saya nggak mau kerja lagi. Dari apa yang menjadi titik balik di dalam kehidupan orang? Iya, sebenarnya titik baliknya itu sih waktu saya ada di Pekanbaru itu, yang ketika saya kerja dengan pimpinan yang bagus, teman yang baik di sebuah perusahaan Indolakto. Tapi terakhir kali saya bilang itu sih punya teman baik, tapi juga punya teman yang tidak baik. Jadi saya masih ingat saya punya teman-teman tertentu yang waktu saya masih di kota itu. Jadi saya punya teman yang baik, contohnya seperti kayak saya masih ingat ada Medi, Tonga, Endra mungkin, saya Albert, Edu. Tapi di satu sisi ya ada teman yang nggak baik juga begitu yang saya lihat. Terakhir kali waktu tahun 2013 itu ya apa ya, teman saya salah satu orang tuanya pekerja pembuatan peti mati ya begitu ya. Oh ya.
Jadi rumah peti mati, saya sudah sering ke situ, ya sangat sering kali ke situ sebenarnya, bukan sering lagi tidur di situ pun saya udah sering, makan di situ saya sering, maka orang tuanya sampai udah pasti tahu saya gitu. Jadi kalau tapi tetap kalau saya pun begitu datang saya ke rumahnya, kalaupun nggak ada orang mereka tidak takut begitu. Jadi mereka menerima apa Ya, adanya. karena memang saya kan salah satu orang yang nggak pernah berbuat yang lain-lain Iya. sama orang sama siapapun gitu. Saya hanya pikir ya biar pribadi saya sendiri yang saya rugikan begitu. Iya. Jadi biasanya orang tuanya pembuat peti mati itu sudah biasa kalau kayak pagi, siang, malam. Dan saya juga sudah sering di situ melihat, apalagi di waktu-waktu tertentu, waktu ya keadaan atau mungkin tidak stabil atau pengaruh obat-obat begitu, saya sering di situ. Tetapi terakhir kali waktu pagi itu saya masih ingat jam 9, jadi rumahnya kosong. Rumahnya kosong, saya masih ingat ya ibu itu jualan di pasar, lalu bapak itu pada saat itu mungkin jemput ibu itu, lalu teman saya si Hendra ini jemput adiknya yang cewek yang masih kecil, lalu si adiknya yang cewek sama adik itu laki-laki itu kuliah, jadi kosong gitu. Jadi saya ke situ jam 9 pagi kosong, saya pikir ya sudahlah, saya tunggu aja nanti situ pikirnya sambil saya mungkin merokok. Terakhir kali saya ke samping rumah tempat pembuatan mereka peti mati itu gempek begitu. Jadi sebenarnya saya sudah sering di situ, tapi waktu ada satu peti mati belum selesai, masih kayu, belum terbungkus dengan kain di dalamnya, lalu saya pegang begitu. Tapi waktu saya pegang kayak ada sesuatu yang apa ya, saya pikir ya mungkin berkata begitulah ya. Iya. Berkata ya di dalam hati dibilang ya, Roland dia bilang sudahlah, datanglah sama saya begitu dia bilang. Jadi saya pikir siapa, saya pikir kan begitu kan. Iya. Datanglah sama saya pikir ya ini siapa, nggak mungkin, saya pikir nggak mungkin juga setan, saya pikir yang berbicara. Kalau saya setan, saya pikir ya saya juga bagian dari situ, mungkin saya pikir begitu. Lalu pasti yang lain nih, saya pikir pasti siapa. Berapa kali datang perkataan itu, datanglah sama saya, terakhir kali ini pasti Tuhan nih, saya pikir. Saya masih berdialog berpikir dengan pikiran, saya pikir pasti Tuhan. Lalu saya singkat ceritanya ya saya nangis. Saya pikir enggak lah Tuhan, saya bilang. Aku nggak siap, saya bilang. Malah saya berdalih, saya bilang yang itu aja, saya bilang. Paman saya itu aja panggil, saya bilang. Karena saya tahu ada satu saya paman itu yang mungkin perlu ditolong, saya bilang. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu aja, dia bilang. Kamu aja datang. Dari kamu nanti baru yang lain. Lalu saya pikir, saya mulai berdialog, enggak, saya bilang. Saya enggak siap, saya bilang. Lalu berkata lagi dalam pikiran saya, kenapa enggak siap? Bukankah, lalu dia bilang berpikir begini, bukankah kamu sudah pernah alami ini, alami itu, tersakiti atau begini begitu. Dia buka semuanya di bagian-bagian tertentu yang saya mungkin susah untuk menjelaskan sama orang. Lalu saya mulai menyadari, saya nangis. Ya saya pikir ya saya siap, saya pikir begitu. Saya siap Tuhan, saya mau begitulah pada singkatnya itu. Tapi memang itulah masa-masa yang sangat sangat penentu bagi saya sampai saat ini. Jadi memang dulu saya masih punya impian sih sebenarnya. Saya pun banyak impian saya sebenarnya yang ya dibilang jadi orang kaya juga enggak juga mungkin saya pikir. Tapi saya pikir minimal dulu impian saya itu minimal saya dikenal sebagai orang gitu. Oke. Jadi Menjadi terkenal. menjadi seorang yang terkenal sih pikir. Kalau mau jadi orang kaya saya pikir gampang saja, merampok aja, atau mungkin saya menjadi penyembah setan, mungkin saya pikir ya biasa. Tapi yang saya pikir kan dulu bagaimana menjadi orang yang terkenal gitu, diakui orang lain. Karena memang tidak ada satu titik tertentu orang menganggap saya itu berharga begitu, kecuali hukum saya. Jadi memang yang paling penting itu bagi setiap orang tua itu yaitu sih harus menghargai setiap anak yang ada, bagaimana untuk memberikan mereka penghargaan. Jadi jangan sampai anak itu atau orang itu atau mungkin bakal istri atau suami mungkin mendapat penghargaan dari luar.
Itu yang paling berbahaya di dalam kehidupan perjalanan. Entah itu mungkin suami atau mungkin istri, tiba-tiba kalau istri dapat pengakuan dari suami lain di luar, kita bilang ada seorang wanita mungkin udah berumah tangga, lalu di luar ketemu dengan pria juga berumah tangga, tapi dia mengakui sisi dari wanita ini sangat luar biasa, sedangkan suaminya di rumah tidak pernah mengakui satu sisi. Begitu juga dengan anak, ada anak di rumah tapi tiba-tiba dia diakui sama orang di luar, tapi yang ngakuin dia itu orang nggak jelas gitu, nggak benar, kan kacau. Daripada dia tidak pernah mendapat pengakuan, mendapat aspirasi dari keluarganya, kan jadi kayak dia kacau. Coba kalau dia dari rumah sudah dididik, kamu luar biasa, istri yang baik, suami yang baik, dia menjadi seorang yang pemimpin. Ketika ada sesuatu di luar itu, dia nggak butuh itu lagi, sudah ada dari rumah. Dia nggak akan langsung ikuti orang lain, udah penuh dia. Itu sih yang saya kehilangan itu dulu, makanya saya mencari itu dulu sampai waktu tertentu. Tapi memang ya sampai hari ini ya saya bersyukur begitu. Jadi ya bisa dibilang itu mengalami atau mulai mengerti tentang Tuhan dengan cara yang supernatural. Iya, jadi memang saya pikir itu sih mengalami Tuhan secara supernatural. Tapi saya bilang juga itu belum mengenal Tuhan. Ya, jadi kan kalau mengenal Tuhan itu ada nanti di sisi tertentunya. Ya, bukan mengenal Tuhan dia lahir di mana atau mati di mana. Kalau itu jangankan orang Kristen, orang agama tetangga lain pun lebih bagus dari kita orang Kristen. Ya, bukan mengenal secara itu, tapi pada saat itu adalah mengalami perjumpaan. Mulai terbuka. Iya. Mulai terbuka untuk lebih sadar tentang kehidupan orang. Jadi dari situ mungkin kembali seperti kamu bilang awal, dari situ kamu berpikir mau ke sekolah Alkitab ya? Iya, jadi disitulah di peti mati itulah mulanya saya serahkan. Saya siap Tuhan, dengan berdialog yang cukup panjang. Saya bilang saya mau jadi pendeta gitulah, saya bilang gitu. Saya sampaikan dengan bapak udah saya, ya agak kaget memang agak kaget. Dia pikir saya mungkin agak udah lari kah dengan teman-teman yang lain, dan ada beberapa tertentu bagian orang tertentu tidak meyakinkan. Mungkin itu hanya sebuah pelarian begitu. Mungkin hanya sebuah pelarian. Tapi bagi saya ya panjang ceritanya begitu. Dari situ sih. Jadi memang pengalaman supernatural dari kecil, ya memang itu sih tersakiti dengan orang tua, tersakiti dengan orang tua. Sebenarnya juga orang tua saya nggak berpikiran seperti itu. Pasti saya juga yang salah mengartikan, karena memang ya namanya juga nggak pernah diajak bicara ya di waktu tertentu usia saya. Sampai orang tua saya meninggal, bapak saya, tapi ya hari ini saya merindukan. Bapak saya masih ingat waktu dia meninggal juga. Bapak udah saya bilang dia sebelum dia meninggal dia menyesal akan perbuatannya, dia sadar pada saat itu, karena memang mati muda ya orang tua saya itu ini. Bapak saya juga dulu waktu masih muda the legend juga ya, nggak tanggung di jalanan. Saya masih ingat ada beberapa orang tua yang cerita tentang bapak saya bagaimana dulu kacau dia bilang, tapi ya itu dia sesali begitu. Jadi sebentar lagi kamu akan menjadi orang tua. Jadi mungkin untuk kamu sendiri atau untuk teman-teman yang lain yang mau menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua, apa yang kalau kamu ada satu pesan dari orang yang mengalami seperti ini, apa yang kamu pikirkan untuk seperti itu? Iya. Jadi memang sebenarnya nggak tahu ya kalau di luar itu, tapi di Indonesia sebenarnya sangat banyak sih, banyak sekali anak-anak yang tersakiti dengan orang tua, sangat banyak anak-anak. Jadi memang yang tersakiti, yang ditinggalkan atau mungkin yang nggak dianggap atau mungkin kasar gitu. Jadi memang ya ngeri sih memang kalau seandainya punya anak tapi tidak salah. Makanya saya bilang kembali lagi ke titik awal itu, pernikahan itu disebabkan karena apa gitu sih. Saya pikir kalau pernikahan itu disebabkan karena memang mengerti tentang apa yang dimaksudkan Tuhan, ya mungkin siapa sih mungkin ya bisa, anak itu pasti selamat saya pikir. Tapi kalau pernikahan itu dibarengi dengan salah satu cara, ya
Karena saya juga kenapa ya banyak melihat sih orang nikah itu biasa sih karena pacaran bisa, Ya. karena cocok juga bisa, atau mungkin karena yang sudah jodohnya Tuhan kalau orang mereka bilang bisa gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya pikirkan pernikahan itu ya seandainya tidak tahu apa yang Tuhan inginkan begitu. Kembali lagi, jadi sepandai manapun ya orang tua mendidik anaknya kalau tidak sesuai dengan aturan yang Tuhan inginkan ya berbeda. Jadi memang ada satu sisi anak yang memang bertumbuh dengan benar tapi tidak dibarengi dengan Tuhan, ada juga anak memang ya hidup Iya. bagus dari kecil sampai dewasa didik ya bagus, tapi ya nggak dari Tuhan gitu cara pendidikannya kan. Iya. Banyak sih perbedaan sih perbedaan yang harus diperhatikan, cuma memang ya untuk orang-orang tua sih itu saya bilang tadi ya jangan sampai anak mendapatkan aspirasi atau mungkin pengakuan dari luar sih. Ya. Ya, kalau mau dapatkan itu ya lebih bagus kita dari orang tua dulu memberikan pengakuan kepada anak kita masing-masing supaya dia di luar jangan terjadi mencari jati diri di luar. Ya. Gitu ya. Begitu juga dengan suami, dengan istri. Gitu. Jadi kan siapapun anaknya harus dididik, kecuali ada masalah-masalah tertentu ya harus pemberitahuan harus sesuai dengan benar, dikasih Iya. tahu dengan dididik. Ya. Itu sih bagi pikiran saya. Oke. Buat orang-orang tua. Ya. Kalau menurut Rahel bagaimana kalau di luar tentang itu seperti itu? Iya, sama sih. Aku pikir yang penting yang seperti kamu bilang, kalau nggak diakui atau nggak dihargai di rumah, pasti akan cari di luar. Pasti, itu pasti. Nah, mungkin dapat yang baik, tapi kemungkinan besar dapat yang buruk. Dan kalau begitu ya pasti yang pertama kita harus diakui oleh Tuhan dulu, tapi ya mungkin kedua dari orang tua. Pasti identitas kita dan tujuan hidup kita itu kita akan lihat dari orang tua. Dan aku cukup tertarik juga aku tanya tentang anak-anak, tapi kamu mulai dari pernikahan tadi. Jadi ada berkait ya kalau bukan hanya orang tua sama anak, tapi dalam pernikahan juga. Dalam pernikahan juga sebenarnya itu sih titik awalnya. Cuma kan orang di Indonesia kan terbiasa nikah karena cocok, karena cinta. Iya, sama. Itu sih, tapi ya itu sih yang saya pikirkan. Ya. Mungkin Kiki sih nggak tahu ya nanti bagaimana, entah ada paman saya, tante mungkin yang nonton, yang lihat teman-teman saya mungkin, atau mungkin orang tua saya atau teman-teman ditinggal orang tua saya di daerah orang tua saya nonton ya. Saya pikir ya mungkin mereka tahu saya bagaimana dulu, tapi sekarang saya berpikir ya sudah lebih baik, bahkan sudah baik. Ya saya dengan mama saya udah baik, udah sangat cocok, kami udah belajar saling saling mengampuni atau memaafkan dengan adik saya, ya dengan teman-teman yang lain. Tapi saya mau bilang ya buat teman-teman juga, teman saya di tempat tertentu, di daerah tempat tertentu ya nggak ada sih yang perlu dikejar sih, nggak ada yang perlu dikejar. Mencari apa? Mencari kaya. Ya kalau kaya saya pikir, kalau nggak kaya mati. Kalau nggak kaya gila saya pikir. Ini ada satu yang harus dicari sih, dan itu yang saya pikirkan. Gimana kita nanti berakhir gitu sih? Apakah kita nggak bosan dengan ya cara dunia ini mempertontonkan apa yang harus kita cari? Kan dunia ini kan mempertontonkan mencari sesuatu itu dengan kejayaan, terkenal, harus ada ini, ada itu gitu sih. Ya buat teman-teman lain semua yang nonton yang minta maaf, atau mungkin yang lain yang mungkin saya salah mengartikan, tapi ya pasti kayak itu disampaikan gitu. Ya, kasih sudah membagikan cerita awal jualan, mungkin lain kali bisa lanjut sampai bagaimana dari perjalanan. Dari orang Batak yang di Pekanbaru sampai ke Kalimantan sampai sekarang di Jakarta dan yang lain-lain. Jadi,
kasih yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.